yaitu surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Jadi ada pertanyaan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Ya. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan, apakah kamu mengira, kita semua mengira kita ini semua akan masuk ke dalam surga. Memang harapan kita ingin masuk ke dalam surga. Namun padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Apa maksudnya? Orang yang hari ini ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertanya lagi ke dalam dirinya, apakah dia sudah pernah menerima cobaan seperti orang-orang sebelumnya, atau dia sudah belum mempunyai cobaan. Apa maksudnya? Tidak ada di antara kita yang ada di dunia ini tidak mempunyai cobaan. Tidak ada di antara kita yang hidup di dunia ini tanpa cobaan. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti punya cobaan. Dan ternyata orang-orang yang bisa melewati cobaan itu, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah apabila dia telah melewati semua cobaannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cobaan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada manusia itu yang dicoba sama dengan yang lainnya. Antara satu manusia dengan manusia yang lain itu cobaannya berbeda-beda. Tidak ada orang yang hari ini satu rumah, ya, adik kakak, dia adik kakak. Bahkan bukan hanya sekedar adik kakak saja, dia kembar, ya, dia kembar. Dan belum tentu adik kakak satu rumah itu ujiannya sama, cobaannya sama. Ya, cobaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya beda-beda. Sama-sama guru, ya, sama-sama pengajar, tapi beda masalahnya. Sama-sama tinggal di satu komplek, ya, kerjaannya sama, tinggal atau rumahnya sama, tapi beda cobaannya. Ya, sama-sama punya anak dua, tapi beda cobaannya. Sama-sama nikahnya tahun 2000 misalkan, tapi beda cobaannya, gitu loh. Karena memang di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, manusia itu beda-beda. Dan tingkatan manusia menerima cobaan itu ada beberapa fase. Ya. Ada beberapa fase orang yang mendapatkan ujian atau cobaan. Ya. Ada beberapa fase orang itu menerima ujian atau cobaan. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi yang pertama itu mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Baru yang terakhir diguncangkan. Ya. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Dia dikasih cobaan, musibah, baru diguncangkan. Orang yang hari ini dapat cuma sekedar musibah saja, itu biasa saja. Tapi terkadang ada orang
yang sudah punya musibah, kemudian dikasih lagi musibah lagi, dikasih lagi ujian lagi, sampai akhirnya dia bingung ya untuk memutuskannya. Sampai semua kehidupannya itu terasa dia tidak bisa menyelesaikannya, terguncang ya, terguncang. Contoh, dia punya anak 2, anak laki-lakinya narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah. Belum itu dia menerima ujian dari anaknya, istrinya ini mendengar kabar dari tetangga-tetangganya bahwasanya suaminya selingkuh. Masya Allah. Yang pertama hanya sekedar malapetaka, kesengsaraan, ya musibah yang menurutnya bisa diatasi. Tapi ketika pasangan hidupnya pun menjadi wasilah masalah dia atau ujian dia, Masya Allah. Belum itu saja, yang pertama tadi apa? Anaknya narkoba, yang kedua hamil di luar nikah, suaminya selingkuh, dan dia ternyata ingin survive sendiri, namun ternyata dia harus di PHK dari kerjaannya. Seperti apa? Ya, adakah orang yang hari ini mempunyai masalah yang bertubi-tubi sampai dia bingung, ya, terguncang hatinya, ya, entah kemana harus dia lakukan, bingung mencari jalan keluar. Ini nih, bingung mencari jalan keluar, bingung mencari jalan keluar. Ini nih, bingung mencari jalan keluar. Ya. Maka di dalam ayat ini yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, kapan pertolongan Allah itu datang. Dan manusiawi, sebagai manusia ketika dia diguncang, dikasih masalah, cobaan, ujian, ada yang baru pertama maupun berkali-kali, dan bertanya, ya, bertanya, apa pertanyaannya? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, kita akan bertanya kapan pertolongan Allah itu datang. Ya, kemudian diingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita punya, ingatlah bahwasanya semua pertolongan itu pasti akan datang. Ya. Dan bukan cepat atau lambat. Tapi di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi bukan waktunya itu bukan cepat atau lambat, tapi amat dekat. Dan bagaimana caranya? Ya, sekarang ini bagaimana caranya kita, ya, menggapai pertolongan Allah itu? Kapan kiranya Allah itu benar-benar segera menolong kita? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cara yang paling utama ketika kita lagi mempunyai permasalahan, hari ini kita diuji, hari ini kita diberi cobaan, ya, maka kalau kita merujuk kembali surat Al-Mulk, surat apa? Al-Mulk,
Azizul Ghafur. Ya. Siapapun yang hari ini punya masalah, coba buka surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Apa maksud dari ayat ini? Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya yang menjadikan orang itu mati, yang menjadikan orang itu hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, ya, kita harus sadar bahwasanya Allah lah yang menghidupkan kita, bahwasanya Allah lah yang mematikan kita. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Allah sudah mengatakan selesai masalah, maka selesailah. Kalau Allah sudah mengatakan mudah, maka mudahlah tanpa kesulitan. Kalau Allah sudah mengatakan terbukalah jalan, maka terbukalah jalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, kita berharap sekali agar kiranya semua permasalahan kita ini dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap orang tadi punya masalah. Ya, setiap orang tadi punya masalah. Maka siapapun yang ingin diselesaikan masalahnya, ya, yang ingin diselesaikan masalahnya, yang paling utama adalah mengkonversi setiap masalah, setiap ujian jadi amal soleh. Masalah yang hadir, jikalau ingin diselesaikan, maka konversilah. Gantilah setiap masalah yang datang dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita ingin diselesaikan masalah, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, maka gantilah masalah yang hadir dalam kehidupan kita dengan amalan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan dan amalan itu adalah amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan mengganti, menyelesaikan masalah kita apabila kita benar-benar melakukan amalan itu lillahi ta'ala. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hidup kita adalah mengkonversi setiap ujian, setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita menjadi amal soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dapat cluenya? Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, maka jangan cari solusi. Yang paling utama menyelesaikan masalah itu adalah carilah Allah. Contoh, hari ini kita di PHK. Hari ini kita tidak ada kerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang utama jangan cari kerja dulu. Yang utama jangan cari kerja dulu. Tapi yang paling utama adalah dekatkan Allah
dengan cara melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan segera mencari solusi dari permasalahan. Ya. Jangan cari solusi dari setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi carilah Allah yang memberikan permasalahan dalam kehidupan kita, agar kiranya Allah memberikan jawaban dari setiap ujian, cobaan, masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Saya ulang, siapapun yang hari ini punya masalah, siapapun yang hari ini punya masalah, jangan segera mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki, tapi carilah Allah yang memberikan masalah kepada dirinya dengan cara mengkonversi setiap masalah yang hadir dalam dirinya menjadi amal soleh yang terbaik yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai hari ini ya, kita fokus untuk mencari Allah. Kita fokus untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki amalan-amalan kita yang kurang baik, seperti sholat kita, seperti bacaan Quran kita. Kita perbaiki amalan-amalan yang menurut kita kurang baik. Amalan-amalan yang paling utama, amalan yang paling utama itu adalah sholat kita. Bagaimana sholat subuhnya tadi? Ya, kalau kita menginginkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang paling utama adalah memperbaiki ibadah di dalam keluarga kita. Ibadah suami kita, ibadah anak-anak kita, ibadah istri kita. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka yang harus diperhatikan dalam menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau hari ini kok rumah kita seperti sering ribut dengan suami, sering cekcok dengan anak-anak, yang menjadi permasalahan itu bukan karena suaminya, bukan karena anaknya, tapi yang menjadi masalah itu adalah ibadah suaminya, ibadah anaknya, ibadah istrinya. Dan ibadah yang paling utama itu adalah sholatnya. Kenapa sih anak ini susah dinasehatin? Kenapa sih suami ini selalu membuat kita marah? Kenapa sih istri ini tidak nurut dengan suaminya? Yang menjadi introspeksi yang paling utama adalah lihat sholat istri, lihat sholat suami, lihat sholat anak-anak. Mau dibawa kemanapun, kalau ibadahnya itu sudah baik, maka baik. Dan ibadah yang paling utama itu apa? Sholat. Ibadah yang paling utama itu sholat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita sudah berupaya untuk memperbaiki sholat-sholat kita, maka perbuatan-perbuatan keji kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya kita tidak melakukan perbuatan keji. Begitu juga kita berharap sekali agar suami istri menjadi suami yang soleh dan solehah. Apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sholatnya. Sholat baik, hidup baik. Sholat tidak baik, hidup pun akan menjadi tidak baik. Tidak terarah, sering marah-marah. Coba
kita perbaiki sholat kita. Mulai dari dia sholat, ya, mulai dari dia sholat, memperbaiki sholatnya, memperbaiki waktu sholatnya, sampai memperbaiki bacaan-bacaan saat sholat. Sholat merupakan tanda ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang sudah taat dengan Allah, maka dirinya pun akan patuh dan taat kepada yang lainnya. Bagaimana akan patuh dan taat kepada yang lainnya? Bagaimana caranya dia bisa taat kepada orang lain, sedangkan kepada Allah saja dia belum taat? Oleh karena itu, apapun masalahnya, yang diperbaiki sholatnya. Kalau ada iklan itu, apapun makanannya, minumannya, nah itu. Apapun masalahnya, yang diperbaiki adalah sholatnya. Sholat baik, hidup baik, ya. Sholat baik, hidup baik. Sholat tidak baik akan menjadikan hidup tidak baik. Apapun masalahnya, ya, suami susah banget dibangunin sholat subuh, ya, berarti yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah suaminya belum baik sholat subuhnya. Begitu juga anak-anak kok susah banget ya dibilangin, maka kita ingatkan anak-anak kita untuk pentingnya sholat. Kalau hari ini ibadah sholat suami kita, ibadah sholat kakak kita, ibadah sholat anak kita itu baik, kehidupan itu akan menjadi baik. Ya, Bismillah, mulai hari ini kita perbaiki ibadah sholat kita. Bismillah. Ya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi yang kita sudah baca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Mudah-mudahan ya, siapapun yang menonton kajian ini, ya, bismillah, semoga diselesaikan semua permasalahan hidup kita satu persatu. Allah berikan apa? Allah berikan jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperbaiki sholatnya. Memperbaiki sholatnya. Ada orang, dia datang ke kami, Pak Ustadz, suami saya selingkuh. Suami saya selingkuh. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Kemudian apalagi? Suami saya juga sering ngutang. Baik ngutang di seperti di bank Tongol, ya, ataupun dengan pinjol. Sampai-sampai dia tidak bisa bayar. Bukan itu saja, tapi suaminya juga gemar melakukan judi online. Habis semuanya. Habis semuanya. Satu pertanyaan saya kepada orang yang punya masalah, itu nggak usah ditanya bagaimana. Intinya saja, ya, nggak usah ketika dia punya masalah selingkuhnya sama siapa, tidak usah. Tapi yang paling utama, ketika dia punya permasalahan itu, pertanyaannya adalah apakah dia sholatnya baik atau tidak. Coba lihat, terkadang kita fokus dengan masalah kita. Contoh gini deh, kita hari ini kehilangan pekerjaan. Hari ini dia galau. Kenapa? Karena kehilangan kekasih. Hari ini dia punya masalah dengan kantornya. Hari ini dia punya masalah dengan suaminya. Yang perlu menjadi introspeksi bagi dirinya adalah
coba dia lihat bagaimana kualitas sholatnya. Bagaimana dia lihat kualitas sholat. Sholat yang paling utama itu adalah sholat subuh. Sholat yang paling utama itu adalah sholat subuh. Sholat subuh fahuwa ala dhimmatillah. Dalam satu keluarga, kalau suaminya, istrinya, anak-anaknya sholat subuhnya baik, hidupnya itu akan baik. Beda loh, rumah tangga yang diawali subuh yang baik dengan rumah tangga yang tidak diawali dengan sholat subuh. Diawali subuh yang baik dengan rumah tangga yang tidak diawali dengan sholat subuh. Berangkat ke kantornya jam 6:30, tapi ada yang berangkat hanya sekedar berangkat ke kantor. Tapi ada rumah tangga sebelum dia berangkat ke kantor, di awal pagi dia melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Sholat subuh fahuwa ala dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaannya, ketenangannya, ya, keberkahan hidupnya sudah dia dapat di sholat subuh. Maka kalau kita menginginkan kehidupan yang tenang, bahagia, nyaman, yang kita perbaiki adalah subuhnya suami, subuhnya istri, subuhnya anak-anak. Rumah tangga yang diharapkan dalam kehidupan kita ini adalah sakinah. Dan sakinahnya, rumah tangga itu bisa terlihat dari sholat subuhnya. Subuh yang baik akan menciptakan rumah tangga yang baik. Subuh yang baik akan membuat kehidupan menjadi baik. Karena subuh adalah sholat wajib yang pertama. Kalau sholat subuh berjamaah dilanggar, gimana? Dilanggar itu maksudnya apa? Ya kan? Karena dilanggar itu langgar itu adalah musola. Ya. Kalau sholat subuh berjamaah dilanggar di musola, ya bagus, ya. Tapi kalau arti dari dilanggar itu adalah dia tidak mengerjakan sholat subuh, maka ini menjadi masalah. Karena setiap permasalahan itu masalah utamanya adalah sholat. Dan sholat yang paling utama adalah sholat subuh. Ya, coba deh tanya deh orang-orang yang lagi punya masalah, bagaimana subuhnya? Sholat subuhnya di mana? Sholat subuhnya jam berapa? Ya, sholat subuhnya di mana? Sholat subuhnya jam berapa? Jadi ketika seorang istri ini ingin memperbaiki hubungan dia dengan suaminya, ya, agar kiranya suaminya di musola, Bang Ustadz, aku wong Jowo langgar namina. Ya boleh, sholat subuhnya di musola itu baik, itu sangat baik. Musola itu kan artinya tempat sholat, masjid artinya tempat sujud. Ya. Yang utama adalah berjamaah, insya Allah baik. Ya, semoga kehidupannya tambah baik, insya Allah, Bang Wiwin Sutoyo. Jadi ketika ada orang itu lagi punya masalah, maka yang diperbaiki adalah sholatnya. Dia perbaiki sholat selama 40 hari. Bismillah. Nanti Allah akan perbaiki step, ya, akan diperbaiki setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupannya, ya, yang hadir dalam kehidupannya. Pokoknya perbaiki aja sholatnya. Bagaimana nantinya Allah membuka jalannya itu urusan belakang. Yang paling utama apa? Back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Caranya gimana? Yaitu dengan sholat. Caranya dengan sholat. Itulah cara yang diajarkan kepada kita, ya, dari cerita-cerita, kisah-kisah para nabi. Nabiullah Musa ketika punya masalah, itu tidak segera menyelesaikan masalahnya atau mencari solusi. Tapi apa
yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, berdoa kepada Allah sampai akhirnya Allah memberi petunjuknya. Apa petunjuknya? Petunjuknya memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan itu terbelah. Tidak ada yang bisa masuk akal jikalau Allah sudah mengatakan kun fayakun. Apapun kesulitannya, ya, apapun kesulitannya. Ada orang nih ya, ada orang. Dia punya hutang. Ini kenyataan. 130 juta rupiah. Dia datang ke kami, kemudian saran kami perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan Qur'annya. Sehari baca Qur'an, jangan sampai Qur'annya nggak dibaca. Ya, jangan sampai Qur'annya nggak dibaca. Pagi dia baca Quran, malam dia baca Quran, dibuka Qurannya. Karena dzalikal kitabu la raiba fi. Quran itu adalah petunjuk supaya hidup kita nggak nyasar, supaya hidup kita nggak belok-belok. Dibaca Qurannya. Sholat baca Quran, sholat baca Quran, sholat baca Quran. Ada juga ya orang yang punya hutang 40 juta pinjol, bingung menyelesaikan masalahnya. Sholat baca Quran, sholat baca Quran. Apa yang terjadi? Yang punya hutang pinjol 40 juta, hutangnya lunas. Di hari yang ke-32 atau 35 ya waktu itu kami lupa, tiba-tiba dia didatangi oleh pamannya. Kemudian pamannya bertanya, kamu kok nggak kerja? Udah nggak kerja lagi. Kenapa? Dipecat. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya hutang. Hutang apa? Pinjol. Yang ditelepon bosnya. Bosnya ini marah sampai dia dipecat karena sudah mengganggu ketenangan. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia nggak punya apa-apa. Bagaimana caranya dia bayar hutang kalau dia nggak punya pemasukan? Tapi tadi tuh, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkata lunas, lunas. Ya. Pertolongan Allah itu nggak ada yang bisa menolak. Apa kata pamannya? Ya sudah, kamu bayar hutangmu. Nah dia bingung bayar pakai apa. Dikasih uangnya tanpa harus mengembalikannya. Ya. Itu. Di sini ada Yosi Kamelia. Kenapa Ustadz kalau saya ada masalah saya malah nggak sholat, tapi kalau nggak ada masalah saya sholat, saya rajin. Nah ini ya, kalau utama itu adalah malah ketika dia punya masalah dia seharusnya harus sholat. Seharusnya dia sholat. Agar apa? Agar Allah menunjukkan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kan kita sering mendengar ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sholat dulu, iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in. Ya, menyembah dulu Allah, baru kita meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita sembah dulu Allah, baru kita minta kepada Allah. Syarat doa kita diijabah, kita dekat dulu kepada Allah. Ya, memintanya kepada Allah. Bismillah. Ya, mulai sekarang kita perbaiki nih sholat kita. Perbaiki sholat kita. Apapun masalahnya, udah perbaiki aja sholatnya. Tapi jangan lupa habis sholat, jangan lupa doa. Habis sholat, jangan lupa doa. Minta sama Allah. Dan minta sama Allah itu gratis kok. Minta banyak-banyak sama Allah. Ya. Jangan sampai kita nggak yakin sama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini ada kalimat Allah akan mengabulkan semua doa hambanya. Syaratnya satu, apa? Selama ia meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang paling utama adalah berdoa. Ya, berdoa. Doa itu kan adalah sebuah perkataan. Doa itu adalah sebuah perkataan. Perkataan yang diucapkan kepada manusia akan menjadi perkataan biasa. Tapi ketika perkataan kita sampaikan kepada Allah, maka perkataan ini berubah menjadi doa. Perkataan kita yang diawali dengan permintaan kita yang kita awali dengan saya mau makan, ya. Saya mau makan, keinginan kita saya mau makan. Jika diawali dengan ya Allah saya mau makan, maka bisa berubah menjadi apa? Doa. Kenapa? Karena kita memanggil Allah di awal. Dan setiap ucapan kita yang diucapkan berkali-kali, berulang-ulang. Ya Allah, selesaikan masalah saya. Ya Allah, mudahkan segala urusan saya. Yassir umurona, mudahkan segala urusan saya. Ucapan yang diucapkan berulang-ulang disertai iman dan ketakwaan, maka ucapan itu akan menjadi kenyataan. Saya ulang. Ucapan yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi kenyataan apabila dibersamai dengan iman dan takwa. Dibersamai dengan iman dan ketaatan. Kalau kita bersamai ucapan kita dengan iman dan ketaatan, maka ucapan yang berulang-ulang ini akan menjadi apa? Kenyataan. Ya, bismillah, mudah-mudahan tahun ini hutang lunas. Bismillah, mudah-mudahan tahun ini saya nikah. Bismillah, mudah-mudahan tahun ini saya punya mobil. Terus saja diulang-ulang. Tapi dibersamai dengan apa? Keimanan. Iman itu apa? Yakin. Iman itu apa? Percaya. Percaya. Jangan sampai dia nggak percaya kepada Allah. Ingat. Yang mengabulkan doa kita itu Allah. Yang mengabulkan semua permintaan kita itu Allah. Coba deh. Terkadang kita hanya ingin, tapi kita nggak berani ngucap. Kita hanya ingin, tapi kita nggak berani ngomong. Ya. Maka ada lagu itu, ngomong jalukmu piye, gitu. Ngomong sama siapa? Allah. Ya, ngomong sama Allah apapun keinginan kita, hajat kita, kebutuhan kita, ngomong aja, ya, ngomong saja sama Allah, ya, terus ngomong sama Allah. Tapi bukan hanya sekedar omongan. Kalau omongan kita ini ingin segera menjadi kenyataan, semua ucapan kita ingin menjadi sebuah kenyataan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita iringi semua ucapan ini dengan keimanan, kepercayaan, keyakinan hanya Allah yang mengabulkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dengan ketaatan. Apa itu ketaatan? Yaitu
dibersamai dengan memperbaiki sholat kita, dibersamai dengan didawamkan, diistiqomahkan bacaan Quran kita. Kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa umroh, tahun ini bisa umroh, tahun ini bisa umroh, gitu ya. Terus saja dia ucapkan tuh. Tahun ini umroh, tahun ini umroh, tahun ini umroh. Tapi dia bersamai dengan keimanan dan ketaatan. Keimanan itu apa? Keimanan itu adalah keyakinan. Yakin yang memberangkatkan dia ke Baitullah adalah Allah. Yang memberikan dia rezeki itu Allah, bukan orang lain. Ya. Terus saja dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan juga diiringi dengan ketaatan. Ketaatan itu dengan cara apa? Salatnya diperbaiki, bacaan Qur'annya diperbaiki. Ya. Bapak Murah, waalaikumsalam. Ya. Mohon dijelaskan keutamaan berumroh. Umroh itu, ya, umroh itu pahalanya, ganjarannya adalah diampuni dosanya, kesalahan kita apabila umrohnya dilakukan dengan sempurna. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagaimana cara menyatukan pikiran dan hati agar bisa sholat khusyuk, Bang Ustaz? Miftahul jannah as-sholat wa miftahus sholat at-tahur. Ya. Kuncinya sorga itu sholat. Jadi kalau kita mau masuk sorga adalah sholat. Dan kuncinya sholat itu adalah at-tahur, adalah kesucian. Kan kadang ya, kita itu kalau sholat sering diganggu. Maka ada setan itu yang kerjaannya ganggu orang sholat. Ya, ada setan itu yang kerjaannya apa? Ganggu orang sholat. Namanya setan khinzib. Ya, namanya siapa? Setan khinzib. Jadi dia mengganggu dengan 3 hal. Dia mengganggu diri. Yang kedua, dia mengganggu gerakan sholat. Dan dia mengganggu bacaan sholat. Tidak sedikit ketika orang lagi sholat diganggu. Misalkan dia sholatnya di Jombang, tapi ketika dia sholat di Jombang pikirannya udah nyampe Jakarta. Nah itu dia sholatnya lagi diganggu sama setan yang namanya siapa? Setan khinzib. Ya, setan apa? Khinzib. Kemudian ada juga orang yang lagi sholat Allahu Akbar. Dia berpikir, ini sih sholatnya udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, itu dia menggoda dengan gerakan sholat. Yang ketiga, dia goda dengan bacaan sholat. Ada orang dia sholat Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Muter aja tuh. Ya. Digoda dari bacaan sholat. Yang pertama apa? Dirinya digoda, gerakannya digoda, bacaannya digoda. Ya. Maka kalau ada yang kayak begini, yang menjadi permasalahan yang utama itu apa? Pertama, coba kita lihat kebersihan pakaian kita, terutama sholat subuh. Baju kita ini bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Jadi yang dibersihkan itu apa? Bajunya. Jadi bukan setelah bangun tidur bajunya dipakai lagi buat tidur. Kenapa? Dikhawatirkan ada iler, ya, ada kotoran. Nah, tempat kotoran itu tempatnya setan. Kemudian apalagi celana kita, khususnya pakaian dalam kita, ya. Kemudian kumur-kumur, ya.
famadmid. Kemudian apa lagi? Yaitu membersihkan hidung. Ya, karena setan itu kalau tidur itu di mana? Di dalam rongga hidung ini. Oleh karena itu sunnahnya apa? Dibersihkan dalam hidung. Yang dibersihkan itu bukan di luarnya, tapi apa? Dalamnya. Ya, karena di dalam inilah tempat bersemayamnya setan ketika dia tidur. Ya. Kemudian kalau untuk sholat subuh, kenapa dia itu malas sholat subuh? Ketika orang sholat subuh itu malas, orang itu ketika bangun dari tidur, ketika orang itu tidur, dia diikat dengan 3 ikatan setan. 3 ikatan setan, bukan 3 ikatan cinta, tapi apa? 3 ikatan setan. Dan 3 ikatan setan ini akan mengikat di sini nih, ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari 3 ikatan setan. Namun dia akan lepas ikatannya apabila mengerjakan 3 amalan. Yang pertama, berdoa ketika dia bangun tidur. Kemudian yang kedua, berwudu. Dan yang ketiga, sholat. Maka orang yang bangun tidur melakukan 3 hal ini, dia akan terlepas dari 3 ikatan setan dan hidupnya pasti akan bersemangat. Pagi harinya bersemangat. Tapi kalau ada salah satu dari 3 amalan yang tidak dikerjakan, atau bahkan 3-tiganya tidak dikerjakan, berdoa, berwudu, sholat, semuanya dikerjakan. Tapi kalau ada salah satu di antara 3 ini yang tidak dikerjakan, maka kehidupannya itu males. Dan dari 3 ini, kira-kira mana yang paling banyak ditinggalkan? Yang paling banyak ditinggalkan itu adalah berdoa. Apa? Berdoa. Jadi bangun tidur, orang itu lupa apa? Berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, inti dari pengajian kita adalah memperbaiki sholat kita. Ya. Tidak perlu untuk wudu lagi. Kalau habis wudu tiba-tiba keluar kotoran, yang utama ya dibersihkan saja. Tidak perlu wudu lagi, ya. Tidak perlu wudu lagi. Ya, jadi inti dari pengajian kita hari ini adalah bismillah nih. Mulai hari ini kita perbaiki ibadah sholat kita. Ibadah sholat kita perbaiki. Nanti sholat zuhur ya kita perbaiki. Ya. Dan kita selalu berzikir kepada Allah. Ya, sebagaimana pertanyaan bagaimana Ustadz caranya agar hati ini bisa benar-benar yakin kepada Allah, yaitu dengan cara memperbaiki sholat kita. Ya, memperbaiki sholat kita. Nanti Allah yang akan atur tuh. Allah yang akan atur. Ya, supaya hati ini bisa yakin sama Allah. Ya, kalau bisa dia nggak yakin sama Allah, ntar Allah atur. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan lurus-Mu. Nanti Allah tuh yang akan atur. Jalan lurusnya itu yang seperti apa? Kalau hari ini dia ini masih galau, nanti Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Kalau hari ini dia nggak yakin sama Allah, kalau dia sholat dia akan semakin yakin. Ya, maka yang paling utama diperbaiki adalah sholatnya. Perbaiki aja sholatnya. Ya, perbaiki adalah sholatnya. Kalau boleh tahu gimana kalau kelewat sholat sunnah witir? Kalau sholat sunnah witir itu dilakukan ba'da sholat isya sampai sebelum sholat subuh, ya. Dan sholat witir itu dikerjakan hanya sekali saja. Oleh karena itu, kalau kita kelewat dari ba'da isya, ya kita kerjakan setelah sholat tahajud selama sebelum sholat subuh. Ya, insya Allah kita jumpa lagi ba'da maghrib, ya. Jikalau tidak ada halangan, atau kita jumpa lagi ba'da isya, ba'da subuh, setiap subuh insya Allah. Ya.
Ustadz, saya mau berangkat umrah dengan suami, tiba-tiba batal, apa saya lanjut atau gimana sarannya? Batalnya kenapa? Batalnya kemana? Kenapa? Kalau uangnya kepake, niatin lagi, nabung lagi, ya nabung lagi, ya nabung lagi, terusin, jangan sampai dibatalin, jangan sampai dibatalin. Bismillah, Bismillah, jangan sampai dibatalin, ya. Upayakan menyingkirkan urusan dunia dulu, ya, untuk datang ke Baitullah. Terkadang ketika orang itu mau berangkat umroh, ada aja tuh, ya, rintangannya, ada aja ujiannya. Bismillah, ya. Semoga Ibu Evi Nasution ini bisa berangkat umroh dengan suaminya. Bismillah, ya. Suami yang batal karena ada kerjaan, kalau saya apa lanjut tanpa suami? Tanya sama suami. Kalau suami mengizinkan, bismillah berangkat. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, bismillah, sabar, ya, tunggu suami. Kenapa? Karena seorang istri hanya menggapai ridho suami, ya. Tanya suaminya, ya. Walaupun misalkan suaminya bilang, iya nanti ya setelah kerjaan kita berangkat bareng-bareng, ya sudah, ya, walaupun kita punya punya uang gitu ya, bayar sendiri, tapi suaminya bilang nanti ya barang saya, sabar, ya. Taat suami itu adalah jalan menuju surga. Taat kepada suami adalah jalan menuju surga. Jadi kalau kita mau menuju surganya Allah, maka taat sama suami. Tanya suami, suami mengizinkan, bismillah berangkat. Tapi kalau suami nggak mengizinkan, jangan. Kalau mau melaksanakan umroh tapi pinjam di bank, gimana hukumnya, Bang Ustaz? Nggak usah pinjam lah, nggak usah pinjam. Nabung dan doa, nggak usah pinjam. Apalagi kalau ada ribanya, ada tambahannya yang dilarang sama Allah, nggak usah pinjam. Ya, seadanya aja. Yakin, tadi itu yakin. Bismillah. Kita kan gak ada yang tahu loh. Besok Pak Wiwin bisa berangkat umroh bulan depan, gak ada yang tahu loh. Ya, emang bisa Pak Ustaz? Orang gak punya uang bisa berangkat umroh? Bisa. Saya berangkat umroh, berangkat haji tanpa uang. Ya, berangkat haji, berangkat umroh tanpa uang. Terus gimana? Ya pakai doa. Pakai doa. Ya tiba-tiba ada yang berangkatin, ya. Ya tiba-tiba ada orang yang berangkatin, ya, bismillah. Yang utama apa? Doa, yakin, ya. Udah nggak usah pakai yang seperti itu lagi, supaya hidup kita berkah, supaya hidup kita tenang, ya. Siapapun yang hari ini punya hutang, semoga hutangnya dilunasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ini punya kesulitan-kesulitan, semoga dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Yang hari ini belum punya jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang soleh, yang soleha. Yang hari ini sudah punya suami, punya istri, semoga Allah jadikan pasangan hidupnya menjadi pasangan hidup yang soleh dan soleha. Maka jangan lupa surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingin punya anak soleh, jangan lupa surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Tetap yakin, yakin dan yakin. Quotes hari ini, ucapan yang diucapkan berkali-kali. Ucapan yang diucapkan berkali-kali. Tadi mau umroh nih, udah doa saja umroh. Gak usah pinjem duit, ya. Doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Doa supaya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin. Kemudian kita bawa sholat, baca Quran, doa lagi. Habis sholat, doa lagi bisa berangkat umroh. Habis sholat, baca Quran, doa lagi bisa berangkat umroh. Berangkat. Tahun ini berangkat, tahun depan berangkat. Tahun ini kan masih ada 2 bulan lagi, November, Desember, berangkat. Tentukan kapan keberangkatan kita. Atau mau berangkat bareng kami, bismillah, ya. Doa
minta sama Allah Subhanahu wa taala tahun ini tahun depan berangkat. Allahumma sahilna ila Makkatal Mukarramah limanasikil hajj wal umrah wa ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daiman abadan fi kulli sanatin ya birizkin halalan thayyiban manfaat. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada maghrib insyaallah kalau tidak ada halangan, tapi insyaallah setiap pada subuh insyaallah kita bisa bertemu lagi. Sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sholat di awal waktunya, perbaiki sholat kita, insyaallah hidup kita akan baik. Jazakumullah ahsanal jaza, mohon maaf lahir dan batin. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.